Memang di Kristen tidak ada surga tidak ada bidadari di surga. Perempuan punya nikmat sendiri, laki-laki punya nikmat sendiri. Kalau nggak percaya coba kamu ke WC bawa sabun sampai habis tuh sabun. Itu buat mandi. Laki-laki ya buat mandi. Gitu. Nikmat itu kalau mandi pakai sabun. Astagfirullahalazim. Itu urusan Anda lah ya dengan surga Anda. Kalau di surga kami memang ada bidadari. Tapi kalau di surga Anda tidak ada bidadari, mau pakai sabun atau pakai oli, iya itu urusan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Guys, di video kali ini aku akan menjawab sebuah tudingan dari seorang murtadin yang seenaknya berbicara tentang Islam dan Rasulullah. Sebenarnya kami di Islam itu sudah sangat diajarkan sekali bagaimana bersikap dan bertoleransi kepada orang-orang kafir. Yang paling populer itu ya surah Al-Kafirun, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bahkan dalam surah lainnya di Al-Quran juga disebutkan bahwa kita tidak boleh mencelah Tuhan mereka karena mereka akan mencelah Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan celahan yang jauh lebih parah karena keterbatasan pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda halnya ketika mereka seenaknya berbicara tentang Islam namun tidak sesuai dengan Islam yang sebenarnya. Bahkan mereka bicara tentang Rasulullah tetapi tidak sesuai dengan Rasulullah yang sebenarnya. Maka disinilah letak kewajiban kami sebagai umat muslim untuk meluruskan hal tersebut. Dan Anda juga perlu tahu, Rasulullah yang selalu disebut-sebut sebagai sosok yang lemah lembut. Kenapa Rasulullah mau berperang? Sampai akhirnya banyak sahabat yang syahid, yang berdarah-darah. Kenapa Rasulullah mau berperang? Karena jawabannya satu, karena pada saat itu Islam sedang diserang. Sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan kali ini saya akan mereaction video seorang murtadin yang bernama Muhammad KC. Sesuai berita jejak digital yang ada bahwa Muhammad KC ini sebelumnya juga sempat pernah berulah dan sampai dilaporkan oleh salah satu ormas Islam di Indonesia mengenai perbuatannya di sosial media yang mengatakan bahwa sumber doktrinasi tentang peledakan ataupun terorisme itu berasal dari kitab kuning. Ajaran yang mengajarkan doktrinasi supaya tidak timbul peledakan di mana-mana lagi. Tidak stop itu, harus stop pengajaran itu. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Oleh karena itu, pemerintah harus mencabut kitab kuning di Menkumham. Walaupun sudah dilaporkan tetapi tetap aja ya ada di sosial media dan ia berulah kembali dan tidak jauh beda dengan Joseph Paul Zhang yang dikabarkan juga bahwa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian tetapi masih tetap ada aja. Dan saya rasa ini ranah yang paling tepat mengklarifikasi adalah pihak kepolisian. Ya kita berprasangka baik aja bahwa kepolisian Republik Indonesia sedang memproses ini karena memang beberapa waktu yang lalu juga polisi sempat mengklarifikasi bahwa mengalami kesulitan dalam menangkap Joseph Paul Zhang karena ada di luar negeri. Tapi Muhammad KC ini kan di Indonesia. Ya, kita kembalikan aja ke Kepolisian Republik Indonesia. Lagi pula juga di video ini bukan mau membahas tentang proses hukumnya, di penjara atau tidaknya. Di video ini saya hanya ingin meluruskan perkataan Muhammad KC mengenai Islam dan Rasulullah yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita reaction videonya guys ya. Pakai handset biar kedengaran lebih jelas suaranya guys. Dan aku agak geser ke sini biar bisa ditampilkan videonya di situ. Langsung aja kita mulai 1, 2, 3. Ya kalau tidak dikasih tahu kasihan orang lain merasa paling benar dalam Islam, tahu-tahu mati masuk neraka. Duh, kasihan, masa ini tidak boleh disampaikan sih? Saya 36 tahun di Islam tidak menemukan ayatnya di Al-Qur'an bahwa Muhammad akan menyelamatkan umatnya, tidak ada. Jadi jangan mendengarkan para ustadz yang mengada-ada, yang ngaco. Maksud saya seperti itu. Saya meluruskan. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Silakan kalau nggak percaya buka Qurannya. Tidak ada. Ya, Muhammad akan menyelamatkan. Kalau Muhammad mengaku dirinya tidak tahu nasibnya, ada surat 46 Al-Ahqaf ayat 9. Tidak tahu nasibnya dia, hanya pemberi peringatan saja. Dan kita harus sadar, saudara, terkemuka dunia akhirat menurut Quran Isa Al-Masih
Orang yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih. Orang yang kembalinya kepada Allah Isa Al-Masih dan pengikutnya. Nah itu. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah dekat dengan Allah, kembali kepada Allah. Oke, itu video yang pertama guys. Ya, kesalahannya murtadin ini adalah menyamakan konsep pemikiran orang Kristen kepada Yesus Kristus dengan konsep pemikiran umat muslim kepada Rasulullah. Padahal itu jelas dua hal yang berbeda. Kalau umat Kristen itu mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan jalan keselamatan, cukup mempercayai Yesus ya sudah bisa masuk surga. Tetapi beda kalau orang-orang Islam terhadap Rasulullah itu mempercayai bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Dan surah 46 Al-Aqaf ayat 9 ini yang tadi disebutkan oleh Muhammad KC, itu adalah salah satu dalil yang memperkuat bahwa Rasulullah itu adalah utusan. Dan surah itu memperkuat juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu bukan karangannya Rasulullah, tetapi wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat itu wahyunya Allah, seperti puasa, zakat, itu semua bukan karangan Rasulullah, tetapi memang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya bahwa Rasulullah itu adalah utusan, jalan yang lurus bagi umat muslim. Ibaratnya begini, ketika ada orang dari Surabaya mau ke Madura, orang tersebut harus tahu jalan yang benar. Kalau tidak tahu nanti bisa nyasar kemana-mana. Sama seperti di Islam. Islam itu kalau mau berislam yang benar, tidak tersesat kemana-mana, maka harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Lalu apakah Rasulullah tidak bisa menyelamatkan umatnya? Bisa. Allah memberikan wewenang kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umatnya di hari akhir nanti. Semoga kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena memang ketidakmengertiannya Muhammad KC inilah ya jadi ngawur pembicaraannya. Ya pantas saja dia jadi murtad. Oke, kita dengarkan lagi perkataan selanjutnya dari Muhammad KC 1, 2, 3. Karena dulu belum ada YouTube. Kalau dulu tidak mendengar kebenaran. Kalau dulu diintimidasi tidak boleh membaca Quran. Harus wudhu dulu. Ternyata tujuannya kenapa tidak boleh baca Quran? Karena di Quran yang jelas itu tidak ada ayatnya Muhammad menyelamatkan, takut kebongkar dari dulu. Aduh, ini nggak berkelas banget ya. Masa dia bilang umat muslim diharuskan wudhu terlebih dahulu sebelum membaca Quran, agar umat muslim tidak mengetahui bahwa di Al-Quran itu tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah bisa memberikan keselamatan. Anak SD pun tahu bahwa wudhu itu fungsinya sebelum megang Al-Quran agar suci terlebih dahulu, bukan untuk menyembunyikan secuil pun yang ada di Al-Quran. Gak berkelas banget, gak penting ditanggapin yang itu. Mending kita lanjutkan aja reaction videonya. Oke, simak guys ya, 1, 2, 3. Memang di Kristen tidak ada surga tidak ada bidadari di surga. Tapi kita akan hidup seperti malaikat. Malaikat juga tanpa bidadari hidup. Karena itu kuasa Tuhan. Ya. Jangan samakan di surga seperti di dunia. Di dunia itu susah. Harus cari makan, jerih lelah, payah. Di surga itu enak. Apa yang kita inginkan enak. Itu di surga. Jadi ingin kenikmatan itu nggak perlu berhubungan seks dengan perempuan. Perempuan punya nikmat sendiri. Laki-laki punya nikmat sendiri. Kalau nggak percaya coba. Kamu ke WC bawa sabun sampai habis tuh sabun. Itu buat mandi. Laki-laki ya buat mandi. Gitu. Nikmat itu kalau mandi pakai sabun. Astagfirullahalazim. Itu urusan Anda lah ya dengan surga Anda. Kalau di surga kami memang ada bidadari. Tapi kalau di surga Anda tidak ada bidadari, mau pakai sabun atau pakai oli, iya itu urusan Anda. Aduh. Cukup sekian video kali ini, masih akan ada lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.